Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Di padang pasir yang luas, pasir kuning mengamuk. King Lin, apakah kamu yakin itu ada di sini? Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan gurun datar di depannya. Medan di sini sangat biasa dengan tidak ada yang istimewa yang akan menarik perhatian seseorang dan ada banyak tempat serupa di dalam gurun. Sulit bagi Xiao Yan untuk membayangkan bahwa ada jejak api surgawi di tempat yang begitu sederhana. Di belakang Xiao Yan ada Xiao Ding dan Xiao Li. Pada saat yang sama, ada puluhan anggota elit perusahaan mercenary Desert Metal. Pada saat ini, bagaimanapun, mereka semua melemparkan tatapan mencurigakan ke King Lin di depan mereka yang memimpin jalan. Bagi orang-orang yang telah tinggal di Rock Desert City selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade, tempat ini sangat luar biasa. Bahkan beberapa dari orang-orang ini bahkan pernah datang ke sini beberapa kali untuk melaksanakan tugasnya. Mereka tidak pernah merasakan sesuatu yang tidak biasa di sini dibandingkan dengan tempat lain. Meskipun menjadi fokus perhatian semua orang, King Lin, yang sedikit pemalu, mengumpulkan keberaniannya, menatap Xiao Yan dan berkata, "Tuan muda, berdasarkan indraku, kejadian tidak biasa yang terjadi setengah tahun yang lalu berasal dari sini." Mendengar ini, Xiao Yan mengatupkan alisnya. Dia berdiri di gundukan pasir kecil, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Wajahnya muram, sepertinya tidak ada bangunan khusus atau gua aneh. Tapi jika King Lin benar karena tidak ada apapun di permukaan atau di langit maka, itu mungkin ada di sini. Xiao Ding melirik sekeliling sebelum tiba-tiba berjongkok. Tangannya meraih pasir dan perlahan membiarkannya jatuh saat dia berkata dengan lembut. "Kakak, maksudmu itu di bawah tanah?" Mendengar ini, Xiao Yan terdiam sejenak saat dia berkata dengan suara tertegun. "Ya. Meskipun ada banyak orang kuat yang dapat menggunakan putaran udara di gurun untuk menciptakan fata morgana yang dapat menipu mata orang-orang, tingkat distorsi di udara di sekitar kota gurun batu tidak cukup untuk menciptakan keajaiban seperti itu. Jadi, setelah menghilangkan kemungkinan ini karena tidak ada penyembunyian fata morgana dan karena mata kita tidak dapat melihatnya, maka kemungkinan tertinggi adalah bahwa itu berada di bawah tanah." Xiao Ding menganalisa sambil tersenyum. Mengangguk, Xiao Yan menginjak tanah dengan lembut. Dia segera tersenyum pahit. Bahkan jika rahasianya ada di bawah tanah, tidak mungkin bagi kita untuk menggali secara acak. Haha, secara alami kita tidak bisa. Jika kita secara acak menggali lubang di gurun, kita mungkin akan mengubur diri kita hidup-hidup. Namun, Ratu Medusa bisa turun, jadi kurasa pasti ada jalan tersembunyi. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lagi, Xiao Ding berkata, "Kebetulan ada beberapa ahli survei medan di perusahaan kami. Selama kami meminta mereka untuk mensurvei area tersebut, seharusnya tidak sulit untuk menemukan jalan bawah tanah." Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas. Dia berkata sambil tersenyum, "Karena sudah seperti ini, maka saya harus merepotkan mereka. Menemukan jalan masuk itu masalah kecil namun, tempat ini tidak jauh dari Rock Desert City. Jika kita membuat keributan besar dengan melakukan survei di sini, saya takut kekuatan lain di Rock Desert City akan menyadarinya. Malam di gurun Tager sangat singkat. Jika kita hanya bekerja di malam hari, tidak hanya membuang banyak waktu tetapi kita mungkin kehilangan beberapa tempat penting karena kegelapan. Di kota gurun batu, dengan kekuatan perusahaan mercenary logam gurun kita, kekuatan kecil lainnya tidak akan berani melakukannya. Menyinggung kami. Tapi Sen Mercenary Company mungkin akan keluar dan melakukan sesuatu." Xiao Ding menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. "Perusahaan Sen Mercenary?" Xiao Yan mengerutkan kening. Sen Mercenary Company adalah kekuatan terkuat di Rock Desert City selain kekuatan militer kota. Meskipun dalam hal kekuatan keseluruhan, perusahaan mercenary Desert Metal kami tidak akan kalah dari mereka. Pemimpin perusahaan mereka, Lou Bu, adalah Dadoshi. Anda harus mengetahui dengan jelas perbedaan antara Dadoshi dan Doushi. Jadi, jika tidak ada yang penting, kami biasanya tidak akan menyinggung perusahaan mercenary pasir. Namun, jika kita membuat keributan besar dengan mencari di sekitar sini, itu akan membangkitkan keingintahuan mereka.
Dalam situasi seperti itu mereka secara alami tidak akan memainkan peran sebagai pengamat. Xiao Li, yang berada di satu sisi, berkata tanpa daya. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia diam-diam berpikir sebentar, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Ding dan Xiao Li. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tidak apa-apa. Kakak kedua, kalian berdua hanya perlu khawatir tentang pencarian. Namun, tolong jangan menyebarkan berita tentang api surgawi. Adapun perusahaan mercenary pasir, jika mereka berniat untuk ikut campur maka saya akan menanganinya. Hehe, semua orang di sini memiliki tulang punggung perusahaan mercenary Desert Metal. Mereka adalah saudara yang telah mengikuti kami saat kami berjuang sedikit demi sedikit untuk menciptakan kekuatan ini. Masalah merahasiakannya bukanlah masalah sama sekali." Xiao Li menepuk dadanya. Namun, dia segera berkata dengan suara khawatir, "Kamu bisa menangani Lou Bu dari perusahaan mercenary pasir? Kekuatanmu, kakak kedua, santai. Sejak saya mengatakan ini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri saya. Anda hanya perlu mengirim orang untuk menemukan jalan masuk." Xiao Yan tersenyum misterius. Melihat Xiao Yan yang misterius, Xiao Ding dan Xiao Li mengangguk tanpa daya. Namun, mereka agak mempercayainya. Mereka tahu bahwa dengan karakter Xiao Yan, dia tidak akan pernah bercanda tentang situasi seperti itu. Semakin sulit untuk melihat melalui bocah kecil ini. Setelah bergumam di dalam hati mereka, Xiao Ding dan Xiao Li bertukar tatapan dan melihat perasaan yang sama di mata satu sama lain. "Baik, karena sudah seperti ini, Sue Lan, segera kembali ke Desert Metal Mercenary Company. Panggil semua anggota yang berspesialisasi dalam survei medan. Kami akan mencoba mencari di mana jalan itu dalam sehari." Xiao Ding berbalik dan memerintahkan Sue Lan. "Ah iya, serahkan masalah ini padaku." Mengangguk sambil tersenyum, Sue Lan dengan cepat berbalik dan meniup peluit dari mulutnya. Seekor unta yang jaraknya cukup dekat datang berlari kencang. Sosok cantiknya melompat dengan indah ke punggungnya sebelum Sue Lan pergi, berlari kencang menuju Rock Desert City yang jauh dan meninggalkan jejak debu kuning di sepanjang jalan. Melihat Sue Lan perlahan menghilang dari pandangannya, Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia perlahan-lahan berjongkok dan mengulurkan tangannya ke pasir panas yang membakar. Dia bergumam pelan, "Api surgawi, apakah itu benar-benar ada di bawah?" Tidak lama setelah Sue Lan pergi, dia membawa kembali semua anggota perusahaan mercenary Desert Metal yang ahli dalam mensurvei medan. Segera, semua anggota tiba di Xiao Yan dan lokasi lainnya. Di bawah perintah Xiao Ding, 40 anggota survei medan membagi pekerjaan mereka dan mulai melakukan survei dengan tepat. Menjadi kekuatan besar di Rock Desert City, secara alami ada banyak tatapan yang menyaksikan setiap gerakan Desert Metal Mercenary Company. Tidak lama setelah Sue Lan membawa banyak orang keluar, ada beberapa tim pengembara yang muncul di dekat tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada dan menyaksikan tindakan Desert Metal Mercenary Company dengan wajah yang dipenuhi rasa ingin tahu. Area di luar Rock Desert City yang memiliki kemungkinan api surgawi bersembunyi di sana adalah rahasia yang sudah ditutup rapat oleh orang-orang yang telah dikumpulkan Xiao Ding. Jadi, tentara bayaran dan orang-orang lain yang datang untuk mengamati semuanya tanpa ampun dihentikan di luar. Mengikuti kemajuan survei, masyarakat sekitar yang menonton juga meningkat. Meskipun Xiao Ding telah mengumumkan bahwa manuver besar Desert Metal Mercenary Company adalah karena ia ingin memburu binatang ajaib peringkat 3, kerumunan di sekitarnya terus bertambah besar secara bertahap. Berdiri di gundukan pasir, Xiao Ding dan yang lainnya memperhatikan kerumunan manusia. Mereka tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala tanpa daya dan tersenyum pahit, melihat kemajuan yang terjadi. Dalam waktu setengah jam, Sen Mercenary Company akan mengirim seseorang ke sini. Xiao Li mengerutkan alisnya. Wajahnya samar-samar mengandung aura dingin dan kejam. Tangannya gemetar saat tombak panjang dari baja tungsten muncul di telapak tangannya, yang dengan kasar dimasukkannya ke dalam gundukan pasir. Begitu Anda melakukannya, mereka akan seperti serigala lapar yang terluka di gurun yang akan menatap Anda dengan saksama, menunggu saat Anda menjadi lengah. Saat itu, hanya karena penghinaan dari Nalan Yanran membatalkan pertunangan, Xiao Yan bisa meninggalkan kehidupan nyaman di klannya, mengatupkan giginya dengan erat dan bertarung dengan binatang ajaib di pegunungan, menanggung kesepian dan isolasi di gurun dan bertahan dengan latihan keras selama 3 tahun.
Jika dia begitu kejam pada dirinya sendiri, pikirkan saja bagaimana dia seperti musuh-musuhnya. Saat terik matahari di langit mulai turun, tiba-tiba terjadi gangguan di antara penonton di sekitarnya. Sekelompok sekitar 40 tentara bayaran perlahan-lahan membelah kerumunan dan berjalan dengan cara yang menonjol. Itu adalah Sen Mercenary Company. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Hehe. Perusahaan tentara bayaran pasir akhirnya menjadi tidak sabar. Melihat kompi tentara bayaran yang telah berjalan, banyak bisikan pecah di antara orang-orang di sekitar yang menonton. Sepertinya aku masih melebih-lebihkan kesabaran orang itu. Melihat perusahaan menuju ke sana, Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan mengejek. Ayo pergi dan lihat. Sebelum situasi selesai, Lou Bu tidak akan muncul. Orang yang memimpin perusahaan sekarang tampaknya menjadi yang kedua setelah Lou Bu di dalam perusahaan mercenary pasir, Mo Xing. Hehe, seseorang yang pernah saya kalahkan masih berani mencari masalah dengan kami. Xiao Li dengan dingin tertawa saat dia menatap dari kejauhan. Iya, Xiao Ding mengangguk. Dia melambaikan tangannya. Di sekelilingnya, 20 anggota Desert Metal Mercenary Company berkumpul. Senjata tebal dingin dipegang di tangan mereka saat mereka berjalan keluar dari wilayah blokade dan dengan acuh tak acuh menyaksikan sekelompok kecil tentara bayaran berjalan mendekat. Kedua kelompok itu perlahan bertemu dan suasana di antara mereka sedikit tegang. Menjadi dua kekuatan yang kuat di Rock Desert City, mereka memiliki cukup banyak konflik di masa lalu. Berhenti. Perusahaan Mercenary Desert Metal sedang menjalankan misi di sini, tolong jangan ikut campur. Mengangkat matanya, Xiao Ding berkata dengan suara tenang seolah-olah dia sedang melakukan bisnis resmi. Hei, pemimpin perusahaan Xiao Ding. Saya belum pernah mendengar asosiasi mercenary mengumumkan misi seperti itu. Apalagi, puluhan kilometer di sekitar Rock Desert City adalah tempat umum. Tidak ada yang salah dengan saya membawa orang ke sini, bukan? Seorang pria dengan wajah yang agak feminim keluar dari dalam kelompok Sen Mercenary Company. Tatapannya menyapu orang-orang di dalam wilayah yang diblokir saat dia tertawa. Mo Xing, jika bukan karena Lou Bu ikut campur, kamu seharusnya menjadi cacat sekarang, bukan? Xiao Li melirik pria ini yang tampaknya perlu dipukul saat dia tersenyum dengan niat buruk. Dengan wajah berkedut sedikit, pria bernama Mo Xing itu menyapu pandangannya pada Xiao Li dengan rasa takut dan permusuhan. Dia mundur selangkah dan dengan dingin berkata, orang yang terus terang tidak menyembunyikan apapun. Pimpinan perusahaan kami juga tertarik dengan tempat ini, jadi kamu bisa tersesat. Kata-kata acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari Xiao Yan yang tersenyum yang sedang menonton dengan dingin di samping. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu berbicara denganku seperti ini? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Xing terdiam. Segera setelah itu, dia melihat wajah muda Xiao Yan dan segera menjadi marah. Xiao Li dan Xiao Ding adalah pemimpin perusahaan dari perusahaan Mercenary Desert Metal, jadi tidak aneh bagi mereka untuk bersikap kasar ketika berbicara dengannya. Namun, bocah laki-laki yang tampaknya hanya seorang pemuda ini benar-benar berani memarahinya dengan kasar. Bagaimana ini tidak bisa membuat Mo Xing marah karena malu? Tepat setelah teguran Mo Xing keluar dari mulutnya, ekspresi Xiao Li tiba-tiba menjadi dingin. Busur listrik melompat dari tombak baja tungsten yang dia pegang di tangannya. Dia melangkah maju dan menembakkan tombak panjangnya, yang membawa kekuatan tajam, dengan kejam ke arah tenggorokan Mo Xing. Serangan mematikan Xiao Li yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Mo Xing berubah drastis. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu berani. Namun, kekuatan Xiao Li berada di atas miliknya, jadi dia hanya bisa buru-buru mundur dengan sikap malu. Ketika dia melangkah mundur, dia tiba-tiba keseleo pergelangan kakinya dan jatuh di pantatnya di depan orang banyak. Xiao Li, kamu berani menyerangku? Perusahaan tentara bayaran kami tidak akan melepaskanmu. Melihat ujung tombak berwarna perak yang semakin besar di matanya, teror muncul di wajah Mo Xing saat dia menangis dengan tajam. Ketika tombak panjang itu berada sekitar setengah inci dari tenggorokan Mo Xing, tiba-tiba berhenti. Kekuatan tajam yang dikandungnya melewati penghalang udara dan menggores bekas luka berdarah kecil di tenggorokan Mo Xing. Seketika, darah segar mulai mengalir keluar. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani berbicara dengan saudara saya seperti itu?
Melihat Mo Xing yang tidak berani bergerak sambil membiarkan darah segar di tenggorokannya mengalir karena tombak panjang berada tepat di sebelahnya, Xiao Li tertawa dengan nada menghina. Menelan air liurnya saat keringat dingin terbentuk di dahinya, Mo Xing dengan hati-hati menggunakan tangannya untuk menyeret dirinya mundur beberapa langkah. Dia kemudian memasuki timnya dengan cara yang dilecehkan sebelum berkata dengan suara jahat, "Xiao Li, kamu punya nyali. Saya akan kembali dan melaporkan ini kepada pimpinan perusahaan. Bersiaplah menghadapi masalah untuk menimpa perusahaan mercenary Desert Metal Anda." Setelah selesai mengatakan itu, Mo Xing menjadi takut seperti melihat hantu begitu tombak itu sekali lagi akan ditembakkan ke arahnya. Dia berteriak keras, buru-buru berbalik dan melarikan diri bersama orang-orangnya. Melihat perusahaan Sen Mercenary melarikan diri seperti tunawisma, penonton di sekitarnya tidak bisa menahan ejekan dengan tertib. Sampah. Menghadapi ke arah di mana Mo Xing dan anak buahnya melarikan diri, Xiao Li menepis bibirnya dengan jijik. Dia kemudian berbalik dan melambai ke Xiao Yan, berkata, "Sekarang kita telah mengusir orang itu di depan begitu banyak orang, kita telah membentuk permusuhan dengan perusahaan mercenary pasir." Begitu Mo Xing kembali, dia akan membesar-besarkan laporannya kepada Luo Bu. "Saya khawatir besok, perusahaan bayaran pasir akan mengumpulkan anggotanya dan pergi untuk merebut tempat ini." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya, menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan berkata dengan lembut, kakak kedua, kalian berdua hanya perlu menjaga sebidang tanah ini. Sedangkan untuk perusahaan mercenary pasir, saya akan mengurusnya. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Jika kamu benar-benar tidak bisa." Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata dengan suara khawatir. Itu hanya Dadousi." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melambai pada kedua pria itu, menarik seekor unta dari sampingnya dan melompat ke atasnya. Sambil tetap tersenyum, dia berkata, "Percayalah. Aku akan memastikan bahwa Sen Mercenary Company akan bersembunyi di Rock Desert City seperti kura-kura selama periode ini." Karena itu, Xiao Yan menendang kakinya dengan ringan. Unta itu menendang tapak debu kuning saat ia dengan cepat berlari menuju Rock Desert City. Melihat Xiao Yan secara bertahap melangkah lebih jauh ke kejauhan, Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang dan tanpa sadar menggelengkan kepala sambil tertawa getir. Beberapa saat kemudian, mereka tanpa daya berkata, "Lupakan. Berharap saja bocah kecil ini benar-benar memiliki kartu tersembunyi yang tidak kami ketahui. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Luo Bu tidak akan berani menjadi terlalu sombong mengingat kekuatan perusahaan mercenary logam gurun kami. Lagi pula, jika kita benar-benar bertarung sampai mati, perusahaan mercenary pasir mereka juga akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Kehilangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tahan." Di satu sisi, Xiao Li melambaikan kepalanya dan berkata sambil tertawa, "Aku benar-benar penasaran apakah Xiao Yanzi mampu membuat Luo Bu dengan patuh tinggal di Rock Desert City. Kita lihat saja, saya percaya dia." Sambil tersenyum ringan, Xiao Ding berbisik. Bulan di gurun tergantung tinggi di langit seperti lempengan perak besar. Cahaya bulan yang redup bersinar, menyelimuti malam gelap Rock Desert City di dalamnya. Di wilayah barat kota Gurun Batu, ada halaman besar yang terang benderang. Dari dalamnya, ada banyak tawa dan suara yang dikeluarkan. Di atas halaman, sebuah bendera dengan tulisan, Sen Mercenary Company, digantung di atas tiang kayu. Di malam yang gelap, angin sepoi-sepoi bertiup-bertiup, meniup benderanya hingga diputar ke arah barat. Di sebuah ruangan di tengah halaman, cahaya redup benar-benar menghilangkan kegelapan. Ada dua orang di dalam ruangan itu. Salah satu dari mereka tidak mengherankan orang yang berkonflik dengan Xiao Yan dan yang lainnya di sore hari, Mo Xing. Pria parubaya yang duduk di atasnya secara alami adalah pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenary pasir, Luo Bu. Pemimpin perusahaan, Xiao Ding dan kelompoknya menjadi semakin sombong. Semua orang tahu bahwa perusahaan mercenary pasir kita adalah kekuatan lama di dalam kota gurun pasir. Dua bocah-bocah yang baru saja tiba beberapa tahun lalu ini sebenarnya berani mengabaikan kami. Jika kita terus membiarkannya berkembang, kita mungkin akan mengalami masalah yang tidak ada habisnya di masa depan. Mo Xing menjilat bibirnya dan berkata dengan suara dingin dan jahat. Di kursi pemimpin, pria parubaya itu mengangkat matanya, menatap ke arah Mo Xing di bawah dan berkata dengan lemah,
Apakah kamu berhasil menemukan apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana? Tidak. Orang-orang yang saya bawa tidak memiliki kesempatan untuk mendekat ketika kami diusir oleh Xiao Li dan kelompoknya. Dengan wajah sedikit merah, Mo Xing berkata dengan malu. Mendengar ini, pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mendengus, jelas tidak senang dengan kemampuan Mo Xing dalam menangani masalah. Keringat dingin muncul di dahi Mo Xing saat mendengar dengusan itu. Dia buru-buru berkata, pemimpin perusahaan, meskipun aku tidak tahu apa tujuan sebenarnya mereka, itu pasti sesuatu yang luar biasa agar Xiao Ding yang licik menggunakan semua usahanya untuk mencari. Apalagi daerah tempat mereka berada tidak jauh dari Rock Desert City. Jadi, kami punya banyak alasan untuk masuk ke area itu. Luo Bu menganggukkan kepalanya. Masih ada keraguan di wajahnya. Sebelum dia tahu persis benda apa itu, dia tidak mau bertarung dengan perusahaan mercenary Desert Metal. Dia mungkin seorang dadoshi, tetapi orang lain di perusahaannya, selain Mo Xing yang merupakan seorang doshi, semuanya lebih lemah dari seorang doshi. Di sisi lain, selain Xiao Ding dan Xiao Li adalah doshi, perusahaan mercenary Desert Metal memiliki 2 bintang doshi lainnya. Kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih kuat dari Shen Mercenary Company. Jadi, Luo Bu juga sedikit takut pada perusahaan mercenary Desert Metal. Pemimpin perusahaan, kami tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Ada terlalu banyak rahasia di gurun. Jika Xiao Ding dan yang lainnya menggali beberapa teknik Dao kelas tinggi atau metode Qi yang ditinggalkan oleh orang-orang di masa lalu, maka perusahaan mercenary Desert Metal akan benar-benar dapat melewati perusahaan mercenary pasir kita di masa depan. Melihat keraguan Luo Bu, Mo Xing memarahi diam-diam di dalam hatinya sebelum mulai menghasut. Baiklah, ditekan oleh Mo Xing, Luo Bu juga mulai menjadi bimbang. Dia merenung sedikit lebih lama. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri tetapi menganggukkan kepalanya. Kumpulkan anggota besok dan rebut sebidang tanah itu dari Desert Metal Mercenary Company. Melihat Luo Bu akhirnya setuju, senyum ceria muncul di wajah Mo Xing. Kejahatan melintas di mata mungilnya. Pemimpin perusahaan Luo Bu, keputusanmu benar-benar mengecewakan. Suara samar tiba-tiba terdengar di kamar tanpa peringatan. Suara yang tiba-tiba terdengar menyebabkan wajah keduanya di ruangan itu berubah drastis. Mereka tiba-tiba menoleh dan terkejut saat menyadari bahwa seorang pemuda berpakaian hitam tanpa sadar muncul di kursi di sudut ruangan. "Kamu siapa?" Menatap dengan kaget pada pemuda yang bisa memasuki ruangan tanpa dia sadari, Luo Bu berteriak. Namun, suaranya tegas di luar tapi lemah di dalam. Pemimpin perusahaan, dia adalah saudara dari Xiao Ding dan Xiao Li. Melihat wajah Xiao Yan, Mo Xing mundur selangkah dan tiba-tiba berteriak. Mendengar ini, mata Luo Bu menyusut saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama. Dia berkata dengan suara muram, "Teman muda, apakah ada alasan bagimu untuk mengunjungi perusahaan mercenary pasir kita, larut malam?" Setelah melihat dengan matanya sendiri cara seperti hantu di mana Xiao Yan muncul, Luo Bu tidak cukup bodoh untuk memperlakukannya sebagai pemuda yang bodoh. Tidak banyak, hanya saja saya berharap pimpinan perusahaan Luo Bu mengendalikan anggota Shen Mercenary Company Anda selama beberapa hari ini dan menghentikan mereka keluar untuk mengganggu kakak dan kakak kedua saya dalam menjalankan bisnis mereka. Jari Xiao Yan dengan lembut bergerak di atas meja saat dia berkata sambil tertawa. "Bocah, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu siapa?" Mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Xing segera membalas dengan marah. "Berisik." Mengangkat matanya, Xiao Yan menatap Mo Xing di belakang Luo Bu. Rasa dingin melintas di mata hitam pekat. Dia bangkit, lalu tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan melewati rintangan di ruangan dengan cara seperti kilat. Sesaat kemudian, telapak tangannya dengan lembut mendarat di punggung Mo Xing. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dengan lembut dan berbisik, "Kamu penasehat anjing. Rencana yang Anda buat agak jahat." Penasihat anjing berarti seseorang yang memberikan ide-ide buruk, mempengaruhi. Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, nyala api putih yang tebal tiba-tiba melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Itu kemudian dengan cepat masuk ke tubuh Mo Xing, yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Dengan suara teredam, Mo Xing yang masih hidup berubah menjadi tumpukan abu hitam pekat dalam sekejap mata. Membunuh Mo Xing dalam sekejap, Xiao Yan menepuk tangannya dan perlahan menggerakkan kakinya ke depan Luo Bu,
yang punggungnya yang kaku menghadap ke arahnya. Dia menyaksikan wajah yang dipenuhi keringat dan tanpa sadar tersenyum. Mengamati senyum di wajah pemuda itu, tenggorokan Luobu berguling sedikit. Kecepatan seperti hantu yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya telah membuatnya menggigil. Persyaratan untuk menampilkan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan seperti ini adalah bahwa seseorang setidaknya harus menjadi Dowang. Dowang. Luobu menatap wajah lembut dan tampan dari pemuda di depannya. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Seorang Dowang yang bahkan belum berusia 20 tahun? Ya, hal yang saya sebutkan sebelumnya. Xiao Yan bermain dengan api putih tebal di telapak tangannya dan bertanya dengan senyum lagi. Glup, menelan air liurnya, Luobu menyekat tetesan keringat dingin di dahinya. Senyuman jelek muncul di wajahnya saat dia dengan bijaksana berkata dengan suara kering, "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Perusahaan Sen Mercenary tidak akan mengambil setengah langkah pun ke area itu. Di luar Rock Desert City, matahari yang terik bersinar dari atas sementara anggota dari Desert Metal Mercenary Company melanjutkan pencarian mereka secara mendetail. "Kakak, apakah kamu menyadari bahwa tampaknya tidak ada satupun anggota perusahaan mercenary pasir di sekitar sini?" Berdiri di atas salah satu bukit pasir, tatapan Xiao Li menyapu sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening, memiringkan kepalanya dan memberitahu Xiao Ding di sampingnya. "Hehe, mereka tidak hanya absen di sini, bahkan di Rock Desert City, jumlah anggota Sen Mercenary Company yang berkeliaran secara aneh telah berkurang banyak. Dan menurut berita terakhir saya tadi malam, Mo Xing sepertinya telah meninggal." Tapi Luobu tidak marah karena ini. Sebaliknya, dia begitu pendiam seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Sedikit ejekan muncul di mata Xiao Ding saat dia tersenyum dan berkata, "Xiao Yanzi menjadi semakin sulit untuk dilihat." Dia memberikan perlakuan seperti itu kepada perusahaan mercenary pasir tetapi mampu menakut-nakuti Luobu sampai dia bahkan tidak berani kentut. "Hihi, kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Ini benar-benar membuat seseorang terdiam. Dalam beberapa tahun kami belum bertemu, pria ini menjadi semakin misterius." Xiao Li mengangguk dan tertawa getir. Xiao Ding tertawa pelan. Dia memiringkan kepalanya dan pandangannya mengarah ke gundukan pasir yang dialokasikan untuk istirahat. Di sana, Xiao Yan tidak masuk tenda untuk bersembunyi dari terik matahari. Sebagai gantinya, dia menahan paparan matahari yang panas, duduk bersila di atas pasir panas yang membakar dan perlahan menyerap energi api yang kaya di sekitarnya. Dia membiarkan peluh jatuh dari keningnya seperti air mengalir, membasahi pakaiannya. Dulu ketika dia masih muda, bakat pelatihannya mungkin luar biasa tetapi dia akhirnya kekurangan ketangguhan dan ketekunan karenanya. Saya pikir meskipun 3 tahun dia dianggap tidak berguna mungkin telah menyebabkan dia menerima tatapan dan ejekan yang menghina, itu mungkin telah mengembalikan persyaratan terakhir yang hilang yang diperlukan baginya untuk mengambil langkah menjadi orang yang benar-benar kuat. Paling tidak, Xiao Yanzi di masa lalu tidak akan pernah datang ke gurun Tager sendirian atau memiliki ketekunan untuk menanggung pelatihan yang begitu keras. Menonton Xiao Yan yang tampak tidak mau menyia-nyiakan sedetik pun waktunya untuk berlatih, Xiao Ding mengeluarkan pujian sebelum menghela nafas secara emosional. Iya, mendengar ini, Xiao Li menganggukkan kepalanya merasakan hal yang sama. Bakat memang penting untuk menjadi orang yang benar-benar kuat, tetapi jika tidak didukung oleh keuletan yang tak kenal lelah, pencapaian akhir hanya akan menjadi rata-rata. Benua Douqi sangat besar. Secara alami ada banyak orang berbakat, tetapi hanya sedikit orang yang akhirnya berhasil menjadi yang kuat di puncak. Dengan demikian, waktu yang dihabiskan Xiao Yan sebagai orang yang tidak berguna saat itu, akan memiliki efek paling menonjol pada jalan masa depan Xiao Yan untuk menjadi kuat. Ketika saatnya tiba, dia mungkin tiba-tiba menyadari bahwa 3 tahun sebagai sampah bukanlah sebuah kemunduran, tetapi merupakan jenis cobaan yang akan mempengaruhi sisa hidupnya. Pemimpin perusahaan, kelompok 3 sepertinya menemukan beberapa jejak. Saat Xiao Ding dan Xiao Li menghela nafas secara emosional, sesosok manusia tiba-tiba berlari dengan cepat dari kejauhan sambil berteriak dengan penuh semangat. "Kamu menemukannya?" Mendengar suara itu, Xiao Ding dan Xiao Li terdiam sejenak. Sukacita yang tak terkendali segera muncul di wajah mereka. Setelah bertukar pandangan satu sama lain,
Tatapan mereka beralih ke gundukan pasir lain dan melihat bahwa Xiao Yan sudah membuka matanya. Ada keterkejutan dan keterkejutan di wajahnya. Mendengar suara itu, Xiao Yan sempat bingung. Dia kemudian buru-buru meninggalkan mode pelatihannya, menepuk pasir kuning dari tubuhnya dan bergegas ke sosok manusia yang masih berlari. Dia dengan cepat bertanya, "Sudahkah Anda menemukan jalan masuk?" "Hehe, sepertinya jejak kecil ditemukan. Berdasarkan pengalaman kami, kemungkinan besar itu adalah jalan yang menuju ke gua tanah." Kompi tentara bayaran membuka mulutnya dan menyeringai saat dia berkata, "Baik." Menepuk kedua telapak tangannya dengan kuat, Xiao Yan dengan cemas mendesak, "Pergi. Cepat, bawa aku ke sana untuk melihatnya." "Baik." Tatapan tentara bayaran menyapu ke arah Xiao Ding dan Xiao Li yang sedang bergegas, menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan buru-buru berbalik untuk memimpin jalan. Mengikuti tentara bayaran, mereka lari singkat ke utara selama beberapa menit. Ada kerumunan besar di sana yang mengelilingi tanah pasir yang sedikit tertekan sementara mereka berbisik di antara mereka sendiri. "Minggir, minggir!" Tentara bayaran yang memimpin jalan berteriak, memaksa membuka rute. Xiao Yan mengikutinya dan terkejut menemukan bahwa tanah cekung di sini memiliki lubang selebar setengah meter yang digali oleh tentara bayaran di tengahnya. Matanya menatap ke dalam lubang dan menemukan bahwa itu gelap gulita. Ada juga udara panas samar yang naik dari dalam. "Apakah ini?" Xiao Yan menunjuk ke arah lubang gelap, bertanya pada semua orang di sekitarnya. "Haha, iya, lubang ini awalnya terhalang oleh pasir kuning. Jika King Lin tidak merasakan bahwa ada ki aneh yang tersisa di sini, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menemukannya." Salah satu tentara bayaran itu tertawa saat dia menjawab. Mendengar ini, Xiao Yan menatap ke arah King Lin di seberangnya. Dia menyadari bahwa gadis kecil itu memiliki pasir kuning yang menempel di rambutnya. Namun, wajah mungilnya yang indah mengandung kebahagiaan. Merasa bahwa tatapan Xiao Yan telah melihat ke atas, mata King Lin bertemu dengannya. Wajah kecilnya malu saat dia berkedip pada Xiao Yan. "Haha, gadis kecil, cantik sekali." Xiao Yan mengangkat ibu jarinya ke arah King Lin. Melihat senyum cemerlang muncul di wajah gadis kecil itu, Xiao Yan tersenyum lembut. Dia perlahan-lahan datang ke pintu masuk yang gelap gulita dan membalik tangannya. Sebuah batu cahaya bulan muncul di tangannya, yang dia lemparkan ke dalam lubang. Cahaya redup yang dipancarkan dari Moonlight Rock berguling-guling di gua yang gelap gulita beberapa kali sebelum secara bertahap dan sepenuhnya menghilang. Melihat Moonlight Rock yang menghilang dengan cepat, Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, "Sepertinya terowongan ini tidaklah lurus." "Iya. Kami melakukan survei awal sebelumnya. Setidaknya ada lebih dari 10 terowongan dan masing-masing terowongan berbelok dan berputar, seperti ular besar yang memanjat." Tentara bayaran yang memimpin jalan tersenyum pahit dan menjawab, Xiao Yan mengerutkan kening, merasa sedikit kesal. "Mengapa saya tidak mengirim orang untuk menelusuri terowongan satu persatu?" Suara tawa Xiao Ding tiba-tiba terdengar dari belakang. Berbalik, Xiao Yan menatap Xiao Ding dan Xiao Li sebelum menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mungkin ada bahaya yang tidak diketahui di bawah." Perusahaan Mercenary Desert Metal telah memobilisasi begitu banyak orang untuk membantu saya menemukan terowongan. Saya sudah sangat puas jika saya masih membiarkan mereka masuk, mereka mungkin akan menemui sesuatu yang melukai atau membunuh mereka. Ini akan menjadi situasi yang tidak ingin saya lihat. Saudara Xiao Yan, Anda tidak perlu khawatir. Perusahaan Mercenary Desert Metal kami tidak memiliki siapapun yang takut mati. Anggota dari Desert Metal Mercenary Company tertawa terbahak-bahak. "Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya akan memilih lebih dari 10 anggota yang cukup kuat dan menemani Anda untuk melihatnya. Bagaimanapun, saya akan khawatir jika saya membiarkan Anda turun sendiri. Jika terjadi kecelakaan, saya khawatir ayah kita yang marah akan langsung bergegas dari kota Wutan dan membantai kita." Xiao Ding merenung sejenak sebelum tertawa pelan. Mendengar ini, Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Setelah berpikir dalam diam sejenak, dia berkata dengan muram, "Tetapi jika kita menemui situasi mendadak di bawah ini, saya berharap kakak dapat memimpin semua orang dan mundur dulu. Untuk keselamatan saya, Anda tidak perlu khawatir." Melihat ekspresi serius Xiao Yan, Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang dan mengangguk.
Setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah dengan Shen Mercenary Company tadi malam, mereka tidak lagi meragukan kekuatan yang dia sembunyikan. Itu tuan muda di terowongan di bawah, masih ada Qi dari setengah tahun yang lalu yang masih tersisa. Saya pikir saya harus dapat membimbing Anda untuk menemukan terowongan yang tepat. Saat Xiao Yan bersiap untuk bergerak, suara malu-malu King Lin tiba-tiba menyebabkan alisnya terangkat karena terkejut. Benarkah? Dengan cepat memiringkan kepalanya, Xiao Yan menatap King Lin yang imut seperti boneka porselen dan berkata dengan gembira. Iya, melihat kebahagiaan Xiao Yan, King Lin menutup mulutnya dan tertawa sambil mengangguk. Gadis kecil yang baik, haha. Melompati lubang, Xiao Yan menepuk kepala kecil King Lin. Dia menghadapi Xiao Ding dan Xiao Li dan bertanya sambil tersenyum, karena sudah seperti itu, haruskah kita mulai? Haha, baiklah. Xiao Ding tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum dia dengan cepat menyebutkan beberapa nama. Setelah itu, dia menghadapi sisanya dan dengan serius memerintahkan, begitu kita memasuki terowongan, tingkatkan pertahanan di sekitarnya. Anda pasti tidak mengizinkan siapapun datang dan membuat masalah. Struktur pasir semacam ini tidak terlalu stabil. Jika seseorang tidak berhati-hati, gua ini mungkin runtuh dan mengubur orang-orang di dalamnya hidup-hidup. Pemimpin perusahaan, yakinlah bahwa jika ada yang berani memasuki wilayah ini selama periode waktu ini, kami akan menjadi kejam terlepas dari siapa mereka. Mendengar perintah Xiao Ding, anggota dari Desert Metal Mercenary Company menutupi wajah mereka dengan keganasan saat mereka berteriak serempak. Adapun Anda, kakak kedua, Anda perlu mengarahkan situasi di sini begitu kami turun. Jika kita tidak meminta seseorang untuk mengendalikan situasi di atas, saya akan merasa sedikit tidak yakin. Setelah mengeluarkan perintahnya, Xiao Ding masih merasa sedikit tidak aman, jadi dia sekali lagi memiringkan kepalanya ke Xiao Li dan berbicara. Mendengar ini, Xiao Li, yang semula berniat untuk mengikuti, hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Begitu dia mengatur semuanya dengan tepat, Xiao Ding mengeluarkan seikat besar tali dari satu sisi. Dia menguji tingkat ketangguhannya lalu mengikatnya pada tiang kayu yang sudah diperbaiki dengan benar. Di saat yang sama, dia melempar tali ke dalam lubang. Terowongannya tidak terlalu terjal. Tali ini dimaksudkan sebagai pengaman tambahan. Jika orang-orang di bawah berteriak, orang-orang di atas bisa menggunakan tali untuk segera menarik kita. Xiao Ding berkata sambil menepuk tangannya. Melihat bahwa Xiao Ding telah memikirkan hal ini dengan hati-hati, Xiao Yan tersenyum pahit. Dia memimpin untuk tiba di pintu masuk terowongan, memiringkan kepalanya dan melambai ke King Lin di sisinya. Melihat tindakan Xiao Yan, King Lin buru-buru berlari. Sepasang mata hijau gelap yang aneh menatap Xiao Yan dengan cerdas. Xiao Yan menyapu pandangannya dengan kasar ke mata hijau tua itu dan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menarik King Lin ke dadanya di bawah wajah tertegunnya. Sambil tersenyum, dia berkata, nanti, kamu akan menunjukkan jalannya. Dipeluk oleh Xiao Yan, wajah King Lin berangsur-angsur menjadi merah. Dia menurunkan wajah kecilnya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Semuanya, ayo kita bergerak. Dengan tawa lembut, Xiao Yan mengangguk ke arah Xiao Ding, meraih tali dan melompat ke lubang hitam pekat. Api surgawi, apakah itu benar-benar ada di bawah? Aku harap itu tidak akan mengecewakanku. Xiao Yan bergumam pelan saat tubuhnya dengan cepat meluncur di atas terowongan sambil memeluk King Lin dengan erat ke dadanya. Di dalam terowongan yang gelap gulita, Xiao Yan memeluk King Lin dengan erat saat mereka menggunakan tanjakan terowongan untuk terus menurun. Di tangan King Lin ada batu cahaya bulan. Itu memancarkan cahaya lembut dan redup, memungkinkan Xiao Yan untuk melihat apakah rute di depan ada penghalang. Tidak jauh di belakang mereka berdua, lebih dari 10 cahaya redup mengikuti. Setiap orang menyandarkan punggung mereka ke dinding terowongan yang menciptakan suara cici yang bergema di dalam terowongan. Saat tubuhnya turun, tatapan Xiao Yan menyapu dua dinding terowongan di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dia agak terkejut saat menyadari bahwa terowongan itu sangat mulus. Tidak ada bebatuan yang menonjol dari dinding. Melihat terowongan itu, tampaknya itu dibuat oleh beberapa pilar energi yang sangat besar yang dibebankan langsung melalui tanah. Setelah 2 hingga 3 menit turun dengan kecepatan yang sama, Xiao Yan akhirnya melihat dasar terowongan.
Kakinya sedikit menekuk dan sesaat kemudian, tubuhnya yang membungkuk mencapai tanah, mengeluarkan suara yang teredam. Saat tubuhnya tegak, dia benar-benar meniadakan gaya kebalikan dari penurunannya. Setelah mendarat di tanah, Xiao Yan melepaskan King Lin dari pelukannya. Dia menariknya, mengambil beberapa langkah ke depan dan menyapu pandangannya ke terowongan di depannya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan lebih dari 10 terowongan yang benar-benar gelap. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiao Yan tersenyum dan berkata kepada King Lin, "Kamu harus mencoba dan merasakan terowongan yang benar. Ini akan membutuhkan setidaknya beberapa hari sebelum kami dapat menyelesaikan pencarian jika kami berjalan menyusuri setiap terowongan." Iya, mengangguk, tangan kecil King Lin menarik Xiao Yan. Matanya berkedip dan 3 bintik kecil berwarna hijau di sekitar pupil hijau gelapnya muncul dengan tenang. Karena cahaya redup di terowongan, Xiao Yan tidak dapat merasakan perubahan di mata King Lin. King Lin perlahan menutup matanya dan merasakan ki di terowongan. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi. Sesaat kemudian, gelombang suara yang teredam datang dari belakang, dan Xiao Yan tahu bahwa Xiao Ding dan yang lainnya telah menyusul. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan memberi isyarat kepada Xiao Ding dan yang lainnya untuk tetap diam dan kemudian menunjuk ke King Lin yang bermata tertutup. Melihat tindakan Xiao Yan, Xiao Ding menganggukkan kepalanya. Dia membuat isyarat tangan dan menyebabkan orang-orang yang telah mendarat di belakangnya menelan pertanyaan mereka dengan penuh pengertian. Menempatkan tali di tangannya dengan benar, Xiao Ding dan anggota lain dari perusahaan Mercenary Desert Metal perlahan-lahan menarik senjata mereka. Setelah itu, mereka diam-diam melangkah maju, mengepung dan melindungi Xiao Yan dan King Lin di tengah. Tatapan hati-hati mereka terus menyapu sekeliling mereka. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum King Lin akhirnya membuka mata hijaunya yang gelap secara bertahap. Tangan kecilnya menunjuk ke sebuah terowongan yang sedikit di sebelah kiri mereka dan berkata dengan lembut, "Tuan muda, meskipun terowongan lain juga memiliki sisa-sisa ki, terowongan ini memiliki sisa ki terpadat. Sepertinya siapapun yang ada di sini menghabiskan waktu paling lama di sana setengah tahun yang lalu." Mendengar ini, tatapan Xiao Yan mengarah ke terowongan yang benar-benar gelap. Terowongan ini jelas sangat panjang. Saat tatapannya melihat ke atas, hanya ada kegelapan yang dalam. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia menyadari situasi ini. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan dan Xiao Ding bertukar pandang. Yang pertama kemudian menghela nafas lembut dan akan memimpin ketika dia dihentikan oleh Xiao Ding. "Tunggu sebentar." Xiao Ding menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan dengan lembut berkata kepada seorang pria besar dengan sosok yang kokoh, "Han-mu, bisakah kamu menyelidiki sedikit untuk melihat apakah terowongan ini memiliki sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di dalamnya?" Iya. Mendengar ini, pria besar bernama Han-mu menganggukkan kepalanya. Dia berjalan menuju bagian depan terowongan hitam pekat dan membungkuk di lantai. Sisi wajahnya menyentuh lantai sementara sepasang tangannya dengan kasar dimasukkan ke permukaan pasir. Ini adalah, melihat tindakan aneh Han-mu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Afinitas Han-mu adalah variasi dari elemen dasar, elemen pasir. Jadi, dia dapat menggunakan bantuan dari pasir di gurun untuk merasakan beberapa ki tersembunyi yang mungkin sulit dirasakan oleh orang lain. Xiao Ding menjelaskan. Di tempat yang tidak diketahui seperti ini, kita harus sangat berhati-hati. Mengisi secara acak bukanlah langkah yang bijaksana. Haha, benar-benar ada cukup banyak orang unik di perusahaan Mercenary Desert Metal. Kerjasama kelompok semacam ini secara alami jauh lebih baik daripada yang saya cari secara acak. Xiao Yan tersenyum sebelum menghela nafas. Hanya beberapa trik kecil untuk bertahan hidup. Xiao Ding menggelengkan kepalanya sembarangan. Dia kemudian mengangkatnya dan menatap pria besar yang telah menyelesaikan probingnya. "Bagaimana itu? Penyelidikan belum selesai." Han-mu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum pahit. "Saya telah menyelidiki sekitar jarak 500 meter tetapi tidak menemukan ki yang tersembunyi. Saat saya berencana untuk melanjutkan sedikit lebih dalam, bagaimanapun, saya menemukan bahwa energi tipe tanah telah benar-benar menghilang. Menggantinya adalah energi jenis api yang sangat panas. Dalam lingkungan seperti itu, penyelidikan saya menjadi tidak berguna. Energi tipe tanah telah menghilang?"
Mendengar ini, Xiao Yan dan Xiao Ding terkejut. Area jauh di bawah gurun seharusnya menjadi tempat energi tipe tanah terkaya. Bagaimana itu bisa hilang sepenuhnya? Sepertinya ada yang aneh di dalam. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Api panas melompat ke matanya yang hitam pekat. Semakin asing tempat ini, semakin besar kemungkinannya memiliki api surgawi. Untuk Xiao Yan yang telah mengalami kesulitan mencari api surgawi, ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang menarik dan bagus. Melihat sikap Xiao Yan, Xiao Ding tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya menelan beberapa kata peringatan yang ingin dia katakan. Ayo masuk dan lihat. Jika kita melihat sesuatu yang salah, saya sarankan kita mundur dulu dan kemudian membuat perencanaan yang tepat. Bagaimanapun, kita sudah tahu bahwa tempat itu ada di sini. Selama kita meluangkan waktu, kita seharusnya bisa mencapai target kita. Xiao Ding berkata dengan muram. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan lembut menyentuh penguasa Suan berat di punggungnya dan menghela nafas. Setelah menempatkan King Lin di belakangnya, dia memimpin dan berjalan ke terowongan gelap ini. Berjalan ke terowongan yang benar-benar gelap, Xiao Yan merasa tubuhnya agak dingin. Dia menjilat bibirnya dan menyapu matanya yang menyipit ke dinding terowongan yang indah. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya dan pil pemulihan energi, dengan cepat dimasukkan ke dalam mulutnya. Tindakan semacam ini hampir menjadi kebiasaan Xiao Yan sebelum dia melakukan apapun. Bagaimanapun, sulit untuk mengatakan kapan Doki kecil itu akan memiliki kemampuan untuk menentukan apakah dia hidup atau mati. Ingat, letakkan batu cahaya bulan di dinding terowongan pada setiap tanda 50 meter. Xiao Ding, yang berada di belakang Xiao Yan, dengan lembut memerintahkan anggota perusahaan mercenary logam gurun. Di depannya, Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya. Kakak laki-lakinya mencakup semua aspek ketika dia melakukan sesuatu, memastikan setiap detail kecil. Lebih dari 10 sosok manusia, dengan bantuan cahaya dari batu cahaya bulan, perlahan berjalan di dalam terowongan yang gelap gulita. Karena mereka tidak yakin akan bahaya macam apa yang ada, semua orang tetap diam. Sepanjang perjalanan, selain gemerisik samar langkah kaki mereka, semuanya sunyi. Di dalam terowongan yang cukup gelap, tidak ada yang tahu tentang waktu. Semua orang terus maju dengan cara yang agak kaku. Adapun terowongan itu, tampak seolah-olah tidak pernah berakhir dan tidak ada yang bisa melihat cahaya di ujungnya. Pemandangan seperti ini seolah-olah mereka terus berjalan menuju pusat dunia saat mereka mulai masuk lebih dalam ke dalam terowongan. Xiao Yan tiba-tiba merasakan rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah sedikit kehangatan. Merasakan perubahan ini, langkah Xiao Yan secara bertahap berhenti. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Ding dan yang lainnya. Melihat keterkejutan di wajah mereka, dia dengan lembut menjilat bibirnya dan berkata dengan lembut, bukan karena energi tipe dasar telah menghilang. Sebaliknya, energi jenis api terlalu padat sehingga menekan energi jenis tanah ke titik yang sangat sulit untuk dirasakan. Kami baru saja memasuki wilayah energi jenis api, namun sudah sangat padat. Jika kita terus maju, betapa menakutkannya itu? Jangan bilang kalau di bawah tempat ini memang ada api surgawi. Xiao Ding berkata dengan suara tercengang. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Api hasrat muncul di matanya. Api surgawi. Ini adalah hal luar biasa yang diimpikannya sejak dia mulai melatih Flame Mantra. Sekarang, itu akan muncul di hadapannya. Antisipasi tiba-tiba semacam ini hampir membuat Xiao Yan gemetar karena kegirangan. Ayo pergi, terus turun. Semuanya, jika kamu tidak bisa menahan pemanggangan dari energi tipe api di sekitarnya, maka tolong hentikan. Kalau tidak, jika Anda terus turun, Anda mungkin akan terbakar menjadi abu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berkata dengan serius. Iya, melihat ekspresi serius di wajah Xiao Yan, tidak ada yang berani mengambil kata-katanya dengan enteng. Mereka segera menganggukkan kepala sebagai jawaban. King Lin, jika kamu merasa bahwa kamu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, lakukan apa yang telah saya katakan. Apakah kamu mengerti? Menundukkan kepalanya, Xiao Yan memberitahu King Lin dengan serius. Iya, King Lin menganggukkan kepalanya dengan patuh, melihat ekspresi wajah kecil King Lin, tampaknya energi jenis api panas di sekitarnya tidak membuatnya tidak senang. Begitu dia memberikan perintah yang sesuai,
Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan melangkah menuju daerah bagian dalam terowongan yang semakin dalam. Di bagian sisa perjalanan, energi jenis api di sekitarnya semakin padat saat semua orang melangkah lebih dalam. Beberapa anggota yang sedikit lebih lemah mulai tidak dapat mentolerir suhu tinggi dan tanpa daya memilih untuk mundur. Meskipun ada beberapa yang mundur, penurunan terus berlanjut. Pada akhirnya, hanya Xiao Yan, Xiao Ding, dan King Lin yang bertahan dan mendorong ke depan. Sisanya ditarik keluar ketika mereka tidak bisa menahan energi jenis api yang semakin mudah tersinggung. Saat mereka melangkah lebih dalam, ekspresi Xiao Yan juga menjadi semakin serius. Selain serius, ada sedikit kegembiraan yang tak terkendali. Ini karena dia bisa merasakan bahwa rute sirkulasi Flame Mantra di tubuhnya secara otomatis mulai dengan cepat beredar dengan api ungu Douqi tanpa kendali darinya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi sejak dia mulai berlatih. Kita hampir sampai. Setelah berbelok di tikungan lain, cahaya berwarna merah muncul di ujung terowongan tak jauh dari situ. Melihat ini, tubuh Xiao Yan menggigil dengan penuh semangat. Dia menyeka keringat di wajahnya. Suaranya parau saat dia berkata dengan datar. Ketiga orang itu meningkatkan kecepatan mereka untuk peregangan terakhir. Mereka dengan cepat melewati rute pendek ini dan akhirnya sampai di ujung terowongan. Berdiri di ujung terowongan, mereka bertiga menyaksikan dunia merah yang berapi-api di depan mereka dengan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.